Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada materi hari ini ya, sebelum kita besok UTS, adalah Anda sudah diharapkan bisa membuat neraca lajurnya. Nah, apa yang akan kita kerjakan pada hari ini? Seperti pada soal di PPT Anda yang sudah Anda tonton. Di situ ada 5 soal. Untuk soal pertama dan soal kedua itu sudah Anda lakukan di minggu lalu. Maka selanjutnya kita akan melakukan penyusunan ke dalam neraca saldo per 31 Januari, lalu membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan dan menginput hasil neraca saldo dan penyesuaian tadi ke dalam neraca lajur. Oke, langsung saja untuk neraca saldo ya sudah kita ketahui saldo akhir dari akun perkiraan kas ya. Sorry, ini posting ya, buku besar. Itu adalah 9472.000. Nah, angka ini itu Anda pindahkan, angka saldo akhir tiap-tiap buku besar itu Anda pindahkan ke dalam neraca saldo. Untuk neraca saldo sendiri formatnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah format dari neraca saldo. Ya. Jadi di sini ada kode perkiraan dan nama perkiraan. Kode perkiraan itu kode akun. Kemudian nama perkiraan adalah nama masing-masing akunnya. Kemudian untuk saldo yang dimasukkan adalah saldo akhir dari setiap posting buku besar yang Anda lakukan. Ya, dan tolong ditentukan apakah saldo akhirnya itu ada di posisi debit dan kredit. Paling mudahnya adalah ketika Anda mengetahui posisi debit kreditnya itu ya dari sini ya. Ini kan saldo akhirnya di sini di bawah nih, dia adalah sebelah debit. Atau Anda harus bisa memahami untuk setiap akun kas ini dia posisi normalnya ada di debit atau kredit. Misalnya untuk kas posisi normalnya di debit, piutang juga di debit, perawatan di debit, untuk utang dia di kredit, ya. Modal di kredit, prepay debit, pendapatan kredit, biaya atau beban itu semua di debit. Jadi itu harus Anda ketahui. Kemudian setelah Anda masukkan ke sini ke neraca saldonya per 31 Januari 2019, setelah itu Anda membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya dari mana? Kenapa perlu dilakukan jurnal penyesuaian? Karena di sini nah, untuk neraca saldo sendiri, jumlah debit dan kreditnya harus sama ya. Karena namanya neraca itu harus seimbang dan jumlahnya harus sama. Jurnal penyesuaian ini dilakukan atas keterangan tambahan yang ada di soal ya. Jadi keterangan tambahan di akhir 31 Januari itu adalah yang pertama, peralatan harus diadakan penyusutan untuk bulan Januari dengan metode garis lurus. Kemudian gaji pegawai bulan Januari itu dibayarkan pada 1 Februari. Dan di sini masih ada kurang satu hal lagi, yaitu biaya sewa ya, sewa dibayar di muka yang harusnya setahun itu hanya diakui untuk 1 bulan saja. Itu juga harus dilakukan penyesuaian karena kita membuat neraca saldonya atau laporannya baru per 1 bulan ya, per Januari 2019. Oke, kemudian dari neraca saldo ini Anda input semua ya di sini. Kemudian ini datanya dari mana? Datanya dari hasil posting buku besar yang Anda lakukan. Ya.
Jadi data untuk pengisian neraca saldo itu didapatkan dari saldo akhir ya untuk masing-masing akun di guru besar, dan tolong ditentukan posisi debit dan kreditnya ya, sekaligus Anda menghafalkan untuk masing-masing akun itu posisi normalnya itu ada di debit atau kredit. Kemudian kita bahas ke jurnal penyesuaian ya, di mana jurnal penyesuaian ini ya, nah jurnal penyesuaian ini dilakukan atas transaksi tadi ya, 3 hal, yaitu biaya sewa yang dia dibayar di muka selama setahun, lalu ada juga biaya penyusunan peralatan ya, karena memang untuk peralatan di soal itu harus disusutkan selama tahun ya kan. Kemudian perlu disesuaikan penyusutan yang diakui hanya di bulan Januari gitu, dan biaya gaji juga. Karena biaya gaji bulan Januari itu dibayarkan di bulan berikutnya, sehingga dianggap di bulan Januari itu tidak ada pengeluaran gaji, sehingga muncul utang gaji yang harus dibayar di bulan berikutnya. Oke, yang pertama kita bahas dulu untuk biaya sewa. Kita ketahui kalau masa sewa dibayar di muka ya itu adalah 7.200.000 ya, 7.200.000. Itu untuk masa 1 tahun atau 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015, yang berarti ada 12 bulan. Jadi 7.200.000 itu berlaku untuk maaf ya, berlaku untuk 12 bulan. Maka kita perlu mengetahui dulu berapa yang diakui biaya sewa yang diakui di bulan Januari. Ya, yang berarti karena kita baru memakai di bulan Januari, berarti itu berarti hanya 1 bulan saja. Sehingga perhitungan penyesuaiannya adalah 1/12 dikali dengan biaya sewa, yaitu 7.200.000. Sehingga didapatkan untuk biaya bulan Januari atau selama 6 bulan itu hanya 600.000. Kemudian untuk biaya sewa ini silahkan dimasukkan ya ke jurnal penyesuaiannya. Nah, jadi ini adalah ayat jurnal penyesuaian. Maaf. Oke, ya. Yang disesuaikan apa? Dia muncul biaya sewanya ya. Kalau di jurnal Anda yang lalu untuk biaya sewanya itu 7.200.000, makanya perlu disesuaikan biaya sewanya adalah 600.000. Kemudian sewa dibayar di mukanya 600.000. Lalu untuk biaya penyusutan peralatannya, karena nilainya ada 20 juta dan itu untuk 2 tahun, maka diketahui jika nilai penyusutannya adalah 10 juta per tahun. Sehingga untuk penyusutan di bulan Januari itu hanya 1 bulan saja ya, 1 bulan dibagi 12 dikali penyusutan per tahun 10 juta, ketemu 833.000. Kemudian dimasukkan ke sini ya, untuk penyusutan peralatan 833.000 dan akumulasinya adalah 833.000. Kemudian berikutnya adalah timbul biaya gaji ya, karena gaji itu dibayar di bulan Februari, tapi tetap pengakuan gajinya itu adalah gaji bulan Januari, yaitu 1.600.000. Kemudian karena belum dibayarkan gaji itu sehingga munculnya utang gaji. Tapi kalau gaji ini misalnya dibayarkan di bulan Januari, maka akun lawannya adalah kas. Ya. Tapi karena belum dibayarkan, sehingga akun lawan atau akun kontra dari biaya gaji adalah utang gaji. Dan kita ketahui kalau saldo utang itu ada di kredit. Nah, jadi ini adalah ayat jurnal penyesuaiannya. Kemudian setelah ini dimasukkan semuanya ke dalam neraca lajur. Nah, perlu diketahui
untuk neraca lajur ini adalah berisi saldo-saldo dari beberapa langkah yang sudah Anda lakukan ya, mulai dari pembuatan neraca saldo dan penyesuaian. Jadi untuk neraca saldo di sini ya, ini nominalnya Anda dapatkan dari hasil nominal neraca saldo. Misalnya di sini ya, sudah kita buat bahwa neraca saldo untuk kas itu adalah 9.472.000. Maka di sini dimasukkan ya ke dalam akun kas nilai neraca saldo 9.472.000, dan perlu diketahui untuk kas itu dia posisi normalnya di mana? Ya, debit kah atau kredit kah? Ya, paling gampang ya kalau Anda melihat hasil neraca saldo Anda ini di debit, ya berarti Anda masukinnya juga di kolom debit ya. Kemudian dan semuanya ya, semuanya sudah Anda lakukan. Masukkan di sini semua. Sesuai dengan hasil neraca saldo Anda ya. Hasil yang ada di sini semuanya itu dimasukkan ke dalam sini. Kolom neraca lajur yang bikin neraca saldo. Bu, kalau misalnya tidak nggak ada misalnya ya, tidak ada utang gaji Bu, di neraca saldo dimasukin nggak? Ya nggak usah. Kenapa kan? Karena memang hanya yang kolom neraca saldo ini diperuntukkan untuk pekerjaan Anda ketika Anda membuatkan neraca saldo. Ya. Ya kan, masukkan ke sini. Setelah Anda masukkan ke sini, kemudian lanjut ke penyesuaian. Ini adalah datanya. Ya, saya tulis deh. Neraca saldo. Nah, ya. Jadi ini adalah inputan untuk neraca saldo. Oke. Kemudian inputan untuk penyesuaian yang didapatkan dari jurnal penyesuaiannya. Ya, diperoleh dari ya. Gitu ya. Kemudian untuk jurnal penyesuaian sendiri ya, ketika sudah dibuat jurnal maka ini juga sebaiknya diposting ya, karena nanti agar Anda tidak bingung posting buku besar. Nah, ini saya berikan contohnya. Yang pertama untuk sewa dibayar di muka ya, saldonya adalah 600.000. Kemudian untuk biaya sewa dia berkurang menjadi 6.600.000. Ya, ini item penyesuaiannya 600.000 di sini. Kemudian penyesuaian peralatannya 633.000 dan utang gajinya 1.600.000. Masukkan. Kemudian kita lihat untuk penyesuaian apakah ada yang mempengaruhi posisi kas. Kalau tidak ada maka tidak perlu diisi. Kemudian apakah ada yang mempengaruhi dibayar sewa dibayar muka. Kalau ada silakan diisi gitu ya. Kita ketahui tadi sewa dibayar di muka 600.000 ya penyesuaiannya.
kredit 600.000. Nah, silakan Anda masukkan di sini. Jadi untuk angka-angka di kolom penyesuaian ini diperoleh dari jurnal penyesuaian, Anda masukkan sini. Kalau tidak mempengaruhi akun yang lain ya tidak perlu ditulis gitu ya. Sama di neraca saldo juga. Jadi diisi atau diperoleh dari pembuatan neraca saldo. Kalau tidak ada akun yang digunakan di neraca saldo ya tidak perlu diisi gitu ya. Jadi isilah sesuai dengan hasil pekerjaan Anda ya, sesuai. Kemudian setelah itu untuk masing-masing debit kredit ya di bagian bawah ini itu silahkan di jumlah ya, silahkan di jumlah. Nah, kemudian setelah Anda melakukan input ya untuk kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian, maka di sini Anda input lagi neraca saldo penyesuaian. Maksudnya adalah neraca saldo ini setelah dilakukan penyesuaian. Misalnya untuk kolom kas, akun kas ya, neraca saldonya 9.400.000, kemudian penyesuaiannya tidak ada, maka neraca saldo penyesuaiannya adalah sama ya, nilainya sama. Gitu ya. Dan ini berlaku untuk akun-akun yang lain. Ketika di bagian neraca saldo ini dia tidak ada penyesuaian, ya tidak ada pengurangan maupun penambahan di penyesuaian, maka neraca saldonya sama dengan awal ya sebelum ditambah atau kurang penyesuaian. Tapi misalnya nih di neraca saldo sini ada penyesuaian, ya penyesuaiannya adalah misalnya ada penambahan apalah gitu ya, penambahan kas gitu 500. Oke, berarti di sini neraca saldo penyesuaiannya adalah neraca saldo, angka di neraca saldo ini ditambah dengan hasil penyesuaian. Nah, oke, ini misalnya penyesuaiannya ditambah di neraca saldo, kan? Kemudian kalau misalnya penyesuaiannya terjadi tuh di kredit, gitu ya, di kredit. Misalnya penyesuaian terjadinya di kredit. Maka hasil dari neraca saldo ini silahkan dikurangi dengan penyesuaian. Kenapa dikurangi? Karena dia posisi penyesuaiannya di kredit, ya kredit itu sifatnya adalah mengurangi akun normalnya dia, posisi normal yang di debit. Oke, jadi ketahui neraca saldo setelah disesuaikan adalah 8.972.000. Ini adalah contohnya. Jadi silakan Anda buat gitu untuk neraca lajurnya ya, gitu neraca lajur. Oke, begitu untuk neraca lajur. Jadi tugas Anda adalah yang pertama melakukan jurnal penyesuaian, membuat neraca saldonya. Ya. Kemudian Anda melakukan jurnal penyesuaian dan membuat neraca lajur. Oke. Lalu untuk soal ujian Anda nanti UTS adalah Anda melakukan prosedur penjurnalan. Ya, mulai melakukan jurnal, posting, ya, dan pembuatan sampai ke pembuatan neraca lajur ini. Atau mungkin sampai ke neraca saldo dulu nggak apa-apa deh, ya sampai ke bagian ini dulu. Ya nanti dilihat saja untuk soalnya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Dan mohon maaf kalau misalnya ada penyampaian yang salah, ya silakan bisa kita diskusikan lebih lanjut seperti minggu kemarin ya di grup WhatsApp grup gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.